Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa Orde Lama. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda pada masa Orde Lama. Terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu periode 1945 sampai dengan 1950, periode 1950 sampai dengan 1959, dan periode 1959 sampai dengan 1966. Periode 1945 sampai dengan 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Ada 2 pemberontakan yang terjadi pada periode ini, yaitu 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, terjadi pada tanggal 18 September 1948. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII oleh Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus 1949. Periode 1950 sampai dengan 1959. Pada periode ini, dasar negara tentang Pancasila, akan tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan seperti ideologi liberal. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Tetapi anggota konstituante hasil pemilu tidak dapat menyusun undang-undang dasar seperti yang diharapkan. Kesimpulan yang ditarik dari penerapan Pancasila selama periode ini adalah Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Periode 1959 sampai dengan 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya, Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang ternyata tidak cocok bagi NKRI. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini, terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965. Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.